Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen kelihatan bercahaya sekali wajahnya. Iya, Bung Alfian. Semoga lagi pada musim sakit nih, kita nggak ada yang sakit nih, Bung Alfian. Amin, insyaallah. Ya, Bung Alfian, ini ada berita dari fifa.co.id. 4 November 2022. Wah, ini lagi kita aksi nih, Bung Alfian. Judulnya, sebut umat Kristen terbelah, Anies menang. Ade Armando mainkan politik identitas. Masuk dalam beritanya, Bung Alfian, Ade Armando menjadi sorotan masyarakat karena mengunggah sebuah video yang kontroversial mengenai pemilihan presiden di 2024. Ade menilai bahwa Anies hanya akan menang sebagai presiden apabila pemilih dari umat Kristen suaranya terbelah. Ade menganggap saat ini lawan sepadan untuk Anies dalam Pilpres 2024 nanti hanyalah Ganjar yang memiliki elektabilitas tinggi saat ini. Namun Ganjar juga harus mampu mendapatkan dukungan dari umat Kristen untuk dapat mengalahkan Anies. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Astagfirullahalazim. Ade Armando agamanya apa ya? Karena bagaimanapun Anda selama ini dikenal sebagai orang yang punya dasar atau berasal dari daerah yang mempunyai rumus adat basandi syarak basandi kitabullah. Iya. Yang jelas saya sepakat dengan Bung kameramen bahwa dia sedang memainkan politik identitas. Iya. Maka dari itu kepada seluruh umat Islam seluruh Indonesia, mari bersatu. Berapatkan barisan dan dukung nanti presiden atau calon presiden yang diarahkan oleh para ulama, diarahkan oleh para pemimpin-pemimpin umat sehubungan dengan pernyataan umat Kristen terbelah, umat Islam untuk umat Kristen bersatu. Kita tidak ada urusan secara langsung. Ya, silahkan saja Anda mau apa. Lagi terima kasih buat Ade Armando, Anda telah mengajak pada kami untuk menegas isyhadu bi annal muslimun, maka kami akan bergerak membangun persatuan, kesatuan untuk memenangkan pemimpin yang akan menyatukan Indonesia. Walaupun kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita menginginkan Allah ridho pada kita dan kita akan memenuhi amanat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi terima kasih Ade Armando dengan pernyataan Anda. Itu mengajak kepada kami agar kami tidak terbelah. Agar kami, saya terpaksa menyebut kata kami karena Anda tidak jelas. Apakah Anda di mana? Yang jelas, umat Islam, mari bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita satu, kita bersatu, kita menang untuk Indonesia yang satu. Iya, Bung Alfian. Artinya kan yang saya tangkap, Bung Alfian, artinya kalau umat Kristen itu terbelah, Anies kalah kan kalau kata Ade Armando. Lah emang suara umat Kristen berapa banyak? Tapi yang saya tangkap, Bung Alfian, Ade Armando ini menangkap bahwa umat Islam suaranya itu bisa dipecah, Bung Alfian. Iya. Makanya Bung Alfian tadi sampaikan bagus, kita harus bersatu. Nah, tapi saya lanjutkan dulu dalam berita, Bung Alfian. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Wah, seolah-olah yang menentukan arah negeri ini bukan Islam, Bung Alfian. Ini yang saya tangkap. Nah, tapi Bung Alfian, mungkin kita coba positive thinking dengan Ade Armando ini, Bung Alfian. Oke lah, yuk kita tos-tosan. Lo pilih tuh yang calon dari non-Islam, kita pilih calon dari Islam. Kira-kira menang siapa nih kalau diadu? Nah, ini gimana, Bung Alfian? Kalau kita adu jidat begitu, Bung Alfian? Pertama buat kelompok Muslim, komunitas Muslim, mari kita pegang beberapa rumus. Iya. Ya. Allah mengajarkan kepada kita innamal mu'minuna ikhwatun. Yep. Bersatu. Betul. Ya. Dan yang lainnya Allah mengajarkan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Artinya berpolitik bagian dari ibadah kita. Yeah. Lalu bagaimana? Tadi dengan Bung Kameran menanyakan itu, maka di kalangan kaum muslimin harus terjadi proses penyadaran dan kesadaran kolektif ke perpolitikan secara luas, dan ada kerja-kerja mediasi yang bisa diarahkan agar kedua kekuatan utama, kelompok modernis dan kelompok tradisionalis,
yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU itu bisa melakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada kemenangan dan pemenangan kepentingan aspirasi politik identitas Islam. Iya. Politik identitas Islam. Politik identitas Islam. Sekarang saya nyatakan politik identitas adalah hal yang normatif, yang wajar dan tidak ada alasan untuk Anda menghalang-halangi. Silakan Anda atas nama Kristen, Anda atas nama PKI kalau memang Anda merasa cocok gitu kan. Dan kita umat Islam siap untuk menang dan Amin. menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bung Alfian. Semoga kita juga ditolong dari kecurangan-kecurangan, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya tertarik dengan kata Bung Alfian, politik identitas yang juga sebetulnya ada di dalam judul berita ini, Bung Alfian. Satu sisi, bahkan seorang presiden sampai bilang, jangan bawa politik identitas. Nah, saya rasa, Bung Alfian, saya duga, itu mengarahnya ke umat Islam, Bung Alfian. Janganlah bawa-bawa agama Islam. Karena kan kasus Ahok aja, Bung Alfian, itu dengan kita jelaskan bahwa tidak boleh atau haram memilih pemimpin kafir, dia semangat banget bilang jangan bawa politik identitas. Di sisi lain, Bung Alfian, selain Ade Armando nih, ada orang yang dia Islamnya nggak jelas, tapi selalu tiba-tiba mau pemilu tuh pakai kerudung, pakai peci, pakai Islami lah, Bung Alfian. Nah, ditambah dengan Ade Armando, dia kan istilahnya menjelaskan kepada orang kafir, lu bersatu loh biar Anies kalah, misalnya gitu, Bung Alfian. Yeah. Nah, itu kan artinya dia menunjukkan politik identitas. Dan saya kagum dengan kata Bung Alfian tadi, wajar. Nah, kalau menurut saya memang wajar. Dan untuk pesan akhir sesi dibaca yang berita kali, Bung Alfian, bagaimana agar umat Islam tidak terdistract, tidak terganggu dengan statement-statement pengecut yang bilang jangan bawa-bawa politik identitas, Bung Alfian. Ya, sebenarnya umat Islam itu adalah pemain sportif player, Iya. pemain sportif. Umat Islam tidak pernah berteriak sikap intoleran, Iya. tetapi dia bersikap selalu toleran. Iya. Artinya sebagai catatan buat semua. Umat Islam sangat menolak teroris, tapi selalu diterorisasi. Nah, sekarang bicara identitas, umat Islam mempertegas identitasnya. Betul. Justru menurut saya dalam analisa psikologi kepribadian, orang yang suka menggunakan identitas diri orang lain itu orang yang minder, orang yang nggak percaya diri dengan dirinya Iya. sendiri. Jadi artinya ya kalau tadi Bung Kameramen bilang dia keislaman tidak jelas, mungkin kita masih maklum bahwa dia mengalami proses peningkatan keimanan. Iya. Yang jadi persoalan kan orang yang agamanya bukan Islam lalu berpenampakan seperti tokoh Islam, Banyak. seperti sosok Muslim, dan itu berarti dia sendiri tidak percaya dengan dirinya sendiri. Mana mungkin kita akan memilih orang yang dengan dirinya saja tidak percaya, Iya. maka kita tidak punya alasan untuk mempercayai dia. Jadi saya pikir sebagai penegasan di penutup pernyataan atau sesi closing statement ini, saya ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, tahun 2024, Indonesia baru, presiden baru, semangat baru, dan barisan pemuda-pemuda menyongsong era baru Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, dan memberikan rasa keadilan kepada semua kalangan, baik mayoritas juga termasuk yang minoritas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.